Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Anggreni, NPM 18025, ingin memenuhi tugas ujian tengah semester Teknik Evaluasi Perencanaan. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Penerapan Metode Analisa Manfaat Biaya pada Penilaian Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Dengan studi kasus ruas jalan Balong Pulau Sokerep, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Andi Mufli Marzuk Mutaher. Latar belakang, infrastruktur berperan penting sebagai suatu sistem yang dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa guna pelayanan kebutuhan dasar publik. Bentuk fisik daripada infrastruktur tersebut terwujud dalam fasilitas-fasilitas, instalasi-instalasi, peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk berfungsi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu dari infrastruktur yang berperan penting tersebut adalah dalam hal ini bidang transportasi. Jalan umum merupakan infrastruktur utama dalam bidang transportasi yang berfungsi sebagai pendukung mobilitas atau perpindahan masyarakat dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan lainnya. Ruas jalan Balong Pulau Sokerep merupakan satu dari sekian ruas jalan kabupaten dengan nomor ruas 191 di Kabupaten Sleman yang masuk dalam kondisi rusak atau rusak berat. Ruas Balong Pulau Sokerep ini terletak di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan. Selain difungsikan sebagai jalan umum, ruas jalan ini juga difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana gunung api, Gunung Merapi di desa tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelayakan ekonomi berdasarkan metode benefit cost ratio. Lokasi penelitian dilakukan pada ruas jalur evakuasi yang ada di Dusun Balong Pulau Sokerep. Ruas jalan evakuasi yang rusak parah ini diketahui sepanjang 1,1 km. Studi literaturnya, analisa ekonomi teknik adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis alternatif-alternatif mana yang harus dipilih secara sistematis sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Metode dalam menganalisa kelayakan ekonomi teknik yang digunakan oleh para ahli dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai uang sekarang atau present worth. Menurut Putro, nilai uang sekarang adalah nilai ekivalen pada saat sekarang ini waktu nol. Metode ini seringkali dipakai terlebih dahulu daripada metode lain karena biasanya relatif lebih mudah menilai suatu proyek pada saat sekarang. Yang kedua, laju pengembalian modal atau rate of return adalah ekuivalen dengan pengertian profit atau keuntungan dalam teori ekonomi. Perbandingan antara berbagai 30 alternatif yang terdiri atas sejumlah penerimaan atau keuntungan dan pengeluaran atau biaya yang berbeda dengan periode yang berlainan dapat dilakukan dengan menghitung suku bunganya, di mana dengan suku bunga tersebut kedua alternatif ekuivalen. Lalu, ada analisa manfaat biaya atau benefit cost analysis. Analisa manfaat biaya adalah analisa yang sangat umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Analisa ini adalah cara praktis untuk menaksir kemanfaatan proyek, di mana hal ini diperlukan tinjauan yang panjang dan luas. Dengan kata lain, diperlukan analisa dan evaluasi dari berbagai sudut pandang yang relevan terhadap ongkos-ongkos maupun manfaat yang disumbangkannya. Lalu ada titik impas atau break-even point. Dalam beberapa kondisi ekonomi, biaya dari suatu alternatif mungkin merupakan fungsi dari suatu variabel. Jika dua atau lebih alternatif merupakan fungsi dari suatu variabel yang sama, kemudian ingin ditentukan nilai dari variabel tersebut sedemikian hingga biaya alternatif tersebut sama. Nilai dari variabel yang diperoleh disebut sebagai titik atau break-even point.
Lalu untuk metode penelitian, di sini menggunakan analisis manfaat dan biaya atau benefit cost analysis. Analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis adalah analisa yang sangat umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Analisis manfaat dan biaya ini ditujukan untuk mencari nilai dari perbandingan antara manfaat dan biaya atau yang biasanya disebut dengan benefit cost ratio. Persamaan benefit cost ratio adalah sebagai berikut. Present manfaat dibagi dengan present biaya. Berdasarkan itu, kemudian akan dijelaskan apa saja manfaat dan biaya yang dihitung dalam perencanaan pembangunan perkerasan kaku ruas jalan yang diteliti. Manfaat. Menurut Kuiper, manfaat dapat dikategorikan menjadi: pertama, manfaat langsung, yakni manfaat langsung yang diperoleh dari proyek. Yang kedua, manfaat tidak langsung, yakni manfaat yang secara tidak langsung memberikan keuntungan. Yang ketiga, manfaat nyata, yaitu manfaat yang dapat diukur dengan satuan nilai uang atau tangible benefit. Lalu yang keempat, ada manfaat tidak nyata, yakni manfaat yang tidak dapat diukur dengan satuan nilai atau intangible benefit. Dalam penelitian ini yang akan dihitung hanya dari segi manfaat langsung, yakni penghematan biaya operasional kendaraan tidak tetap atau BOK-TT. Lalu ada bagan alir penelitian. Dimulai dari menentukan jenis penelitian, yang kemudian ada mengumpulkan data. Di sini datanya berupa data sekunder. Yang pertama, data lalu lintas dan CBR. Yang kedua, data harga satuan material, upah, dan alat. Yang ketiga, data tingkat inflasi. Dan yang keempat, data suku bunga BI rate. Lalu, ada analisis data, menghitung tebal perkerasan. Yang kedua, menghitung biaya konstruksi. Yang ketiga, menghitung biaya siklus hidup. Lalu yang keempat, menghitung manfaat, yakni penghematan biaya operasi kendaraan biaya tidak tetap. Dan yang kemudian ada nilai BCR dan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai menghitung manfaat, yakni penghematan biaya operasi kendaraan biaya tidak tetap. Berikut adalah analisis. Analisis di sini menggunakan metode benefit cost analysis. Yang pertama, ada manfaat atau benefit. Manfaat yang akan dianalisis di sini adalah penghematan biaya operasional kendaraan atau BOK tidak tetap atau running cost. Analisis manfaat perkerasan akan memperbandingkan biaya operasional kendaraan antara perkerasan jalan existing atau without project dengan perkerasan jalan baru. Dari tabel di sini dapat dilihat manfaat yang didapat sebesar 5.936.260,75 rupiah. Hasil perhitungan nilai sekarang dari perawatan tersebut ditambah dengan nilai konstruksi awal dari perkerasan merupakan biaya siklus hidup perkerasan kaku ruas balong pelosok kerap. Maka selanjutnya diperoleh biaya siklus hidup perkerasan sebesar 5.869.669.932,39. Total biaya sekarang perkerasan selama umur rencana ini nanti akan dimasukkan dalam rumus analisis manfaat biaya atau benefit cost. Yang kedua, ada biaya. Tabel ini merupakan total penghematan biaya operasional kendaraan tidak tetap selama umur rencana yang dimulai dari tahun 0 atau tahun 2018 hingga tahun 2058. Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penghematan BOK atau biaya operasional kendaraan tidak tetap jika dibangun perkerasan jalan baru adalah sebesar 3.761.807.648. Selanjutnya dapat dicari nilai rasio benefit cost dari perkerasan jalan baru yang akan dijelaskan berikut. Perhitungannya yaitu 5.839.669.932,39
dibagi dengan 3.761.807.648 rupiah, dengan hasil didapat sebesar 1,55. Kesimpulan yang didapat pada jurnal ini, yang pertama, berdasarkan perhitungan dengan mengacu pada pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang bina marga biaya konstruksi atau initial cost, perkerasan kaku yang diperoleh adalah sebesar Rp5.509.936.260. Sedangkan biaya siklus hidup selama umur rencana 40 tahun dengan strategi perawatan sambungan perkerasan berkala tiap 5 tahun diperoleh sebesar Rp5.469.669.932. Yang kedua, manfaat pembangunan kembali ruas jalan tersebut dihitung dari segi penghematan biaya operasi kendaraan, yakni dengan membandingkan biaya operasi kendaraan without project dan with project. Berdasarkan itu, diperoleh total penghematan biaya operasi kendaraan selama umur rencana 40 tahun sebesar Rp3.761.648.640 Dan yang ketiga, berdasarkan analisa kelayakan ekonomi dengan metode manfaat biaya, maka diperoleh nilai benefit cost ratio sebesar 1,55. Artinya, ruas jalan dengan 103 perkerasan kaku tersebut tidak memenuhi indikator kelayakan nilai benefit cost ratio, yakni di atas 1,0. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.